"Kenapa nih Masnya atau Mbaknya milihnya kok Cassandra bukan MongoDB?" Gitu kan. Kalau teman-teman cuma bisa bilang, "Ya karena ini lebih scalable," ya itu udah sorry to say gitu kan. Teman-teman dianggap nggak ngerti banget gitu loh. Jadi teman-teman benar-benar harus sabar dan teliti ketika jelasin. Jadi gini, daripada teman-teman langsung jawab, "Karena ini lebih scalable," nggak seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa jawab karena gini, karena oke, jumpa lagi dengan saya Bagian Magang, stay humble and keep excited to learn like a newbie into. Oke, jadi di video kali ini tuh saya pengen bahas tentang menghadapi sistem desain interview lagi. Kalau di video sebelumnya tuh saya udah bahas dengan studi kasus Spotify. Kalau di video kali ini kita bakal bahas pakai studi kasus Netflix. Kenapa sih saya pakai ini? Karena gini, memang kayak platform-platform on demand gitu ya, misalnya Spotify, Netflix, itu juga salah satu yang sering muncul gitu. Terus juga yang sering muncul itu aplikasi kayak tiketing gitu kan. Terus juga yang paling simpel tuh di sistem desain interview biasanya kasusnya adalah pakai shorten URL. Nah, kenapa saya pakai ini selain yaitu memang salah satu yang sering keluar ketika teman-teman di interview gitu kan. Ini juga harusnya sesuatu yang relate gitu loh dengan teman-teman karena insya Allah teman-teman pada pakai gitu kan ya. Kemarin di video yang lalu tuh Spotify, terus sekarang Netflix itu kan yang biar apa? Biar teman-teman tuh gampang gitu ngebayanginnya gitu karena teman-teman insya Allah pada pakai kan. Ya kalau buat yang Spotify yang belum nonton aja di video sebelumnya. Jadi di sini kita bahas yang Netflix dan kembali lagi saya ingetin gini, ketika teman-teman tuh ngadepin kasus sistem desain interview yang sistem-sistem besar kayak ini kan, yang mungkin teman-teman tuh langsung berasa gemeter gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman beneran gitu ya, beneran gugup, jangan sekali-kali teman-teman tuh langsung nyebut teknologi-teknologi tertentu. Kayak misalnya ini harus pakai microservices nih. Oh, ini harus langsung pakai Kafka Stream nih. Ini harus ada failover buat multi region nih. Nah, jangan kayak gitu dulu karena nanti teman-teman malah akan semakin rumit gitu. Jadi sebenarnya yang pengen kita nilai itu adalah bukan teknologi-teknologi keren yang bisa teman-teman sebutkan gitu kan, tapi gimana caranya teman-teman itu berpikir gitu loh. Gimana logikanya tuh, apakah teman-teman tuh logikanya mumpuni untuk membreakdown suatu masalah yang kompleks ini jadi suatu yang masuk akal, gampangnya seperti itu. Jadi dengan kasus ini kita bakal belajar ngadepin sistem desain interview tentang gimana sih kalau kita harus ngedesain Netflix dari nol gitu kan. Jadi gimana pembahasannya, simak video ini sampai habis dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama dan sekali lagi saya ingetin lagi, yang ini udah tentunya udah ada di video sebelumnya gitu, saya ingetin lagi, saat memulai untuk menghadapi sistem desain interview, pastikan dulu teman-teman tuh paham skala sama kebutuhannya gitu. Jadi sebelum teman-teman tuh nyebut teknologi gitu kan, mulailah dari ya tadi skala, terus kebutuhannya dan tentunya dari kebutuhan itu kita harus ngerti juga perilaku penggunanya lah, gampangannya seperti itu. Karena gini, karena pastinya dalam sistem desain interview itu akan dikasih target awal gitu. Misalnya gini ya, karena ini kasusnya buat nonton film itu kan misalnya target awalnya adalah 1 juta pengguna gitu, pengguna aktif bulanan. Terus juga ada 50.000 judul film dan series gitu misalnya. Terus juga, nah ini, karena ini biasanya masuk ke yang lebih kompleks ya, kayak Netflix ini tentunya biasanya pertanyaan itu, sorry bukan pertanyaan ya, permasalahannya itu akan lebih sedikit kayak ada tambahannya lah dari misalnya sekedar diminta untuk Spotify. Jadi ini yang jadi ciri khasnya juga dari platform on demand gitu kan, terutama kayak Netflix ini, itu adalah streamnya, teman-teman jangan lupa itu. Jadi misalnya dikasih lagi tambahan untuk requirement-nya adalah ini bakal 5 juta stream per hari. Nah, teman-teman dengan ini juga harus teliti di situ dan jangan lupa nantinya ini ada 5 juta stream per harinya tadi gitu. Jadi jangan sampai luput dan jangan sampai terkecoh. Gambarnya seperti itu. Oke, jadi kita mulai ke masalah skala datanya dulu tadi ya. Kita anggap aja, kita asumsikan itu kan kalau satu film itu adalah 1 giga lah ya. Itu tuh udah hasil setelah di encoding dan udah di compression gitu kan. Nah, dengan 1 giga kalau tadi mintanya ada 50.000 judul film dan series, berarti ya itu kira-kira ya 1 giga 50.000 ya 50 tera lah ya. Kalau salah hitung sendiri lah ya, saya malas hitung-hitungannya. Terus juga dari situ tentunya kan si konten filmnya itu nggak cuma si kontennya ini aja, tentu ada metadatanya. Nah, metadata dari filmnya ini kita anggapnya misalnya 500 byte gitu kan. Dari 50.000 berarti kali 500 byte 25 MB lah kira-kira seperti itu. Terus tadi usernya adalah 1 juta user aktif, berarti ya 1 juta dikali user aktif itu kita asumsikan misalnya 1 kilobyte gitu data-datanya, berarti ya 1 juta kali 1 udah 1 giga kira-kira seperti itu. Nah, di situ kan kita udah bisa lihat kalau ini total awalnya aja berarti kira-kira sekitar 51 tera lebih gitu loh.
Dan itu baru penyimpanan, kita belum mikirin masalah bandwidth. Nah, karena tadi ingat ada stream seperti itu. Karena gini, bayangin aja ya kalau tiap film itu ditonton 1 juta kali gitu kan. Itu berarti kan kita tuh lagi ngirimin 1 exabyte gitu loh per bulannya gitu. 1 exabyte itu kira-kira 1 miliar giga lah ya kalau teman-teman yang belum tahu. Kalau salah ya dikoreksi aja, saya juga nggak ngapalin hitung-hitungan skala kayak gitu. Eee, jadi bagian lucu itu malah gini ya, kadang bisa jadi lucu nih kayak tadi kan 1 exabyte gitu per bulan ya. Bayangin tagihan invoice dari AWS-nya berapa gitu kan. Ya itu intermezzo aja lah ya. Tapi intinya gini, software engineer ketika dihadapin dengan kasus yang, sistem besar kayak gitu di lapangan ya, terutama di kejadian nyata, itu tuh kita nggak pernah mulai dari apa, tapi kita mulainya itu dari berapa banyak nih data yang harus bergerak, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena pada kenyataannya, bottleneck terbesar itu bukan di CPU-nya gitu loh, bottleneck terbesar itu justru dari masalah bandwidth dan distribusi data, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutin ke ya high level design-nya Mas ya. Kalau tadi kan udah jelas konten-kontennya itu gede gitu. Dia filenya besar-besar itu kan ya minimum aja kita tadi rata-rata adalah 1 giga itu. Berarti kan rata-rata bisa lebih gede, bisa lebih kecil itu kan ya. Tapi udah jelas ini paling gede. Itu kan udah jelas ya itu sama kasusnya dengan ya apa namanya itu contoh kasus yang kemarin yang Spotify tentu untuk konten-konten yang besar seperti itu ya kita perlu yang namanya blob storage. Jadi udah jelas nih ada blob storage nih di gambarannya ada blob storage. Terus dari situ tentunya ya teman-teman juga bisa tentukan kliennya jelas ada front end-nya gitu kan, apalagi kalau ini kasusnya Netflix, berarti kan kliennya teman-teman bisa kebayang nih dari yang nonton tuh bisa pakai lewat website gitu kan, lewat web, lewat handphone, lewat smart TV dan lain-lain lah. Berarti kan di sini udah ada nih blob storage, ada klien gitu kan, di mana nanti klien ini tempat mereka tuh kayak buat nyari filmnya gitu kan, klik play sampai misalnya nonton trailer, kira-kira seperti itu. Nah, terus dengan ada klien itu tentunya berarti kan ada sisi back end-nya nih. Nah, untuk klien ke back end ya tentunya sama lah kayak kemarin ada load balancer, terus juga ada API gateway. Kenapa ada API gateway? Karena gini, tentunya sekarang teman-teman udah nggak bisa langsung mikirin ini monolitik aja. Kenapa? Namanya sistem di on demand untuk kayak misalnya Netflix ini tentunya diharapkan juga teman-teman nanti menjawabnya itu udah ngerti kira-kira ini bakal ada apa aja. Tentunya kan di situ ada paling gampang lah ya kita mikirin gambaran besarnya dulu. Tentu ada proses autentikasi, terus juga ada proses katalognya, terus ada proses untuk rekomendasi sampai akhirnya nanti buat streaming URL. Nah, ini aja udah bisa kebagi jadi beberapa service sendiri gitu loh. Nah, berarti habis load balancer tentunya jadi ada API gateway juga gitu loh. Karena nanti API gateway itu yang jadi satu pintu lah ke semua layanan backend yang ada, ke service yang ada gitu kan. Ya itu tadi ada autentikasi, katalog, rekomendasi sampai streaming URL. Nah, berarti kan dari situ tentunya dengan seperti tadi bagi bagian backend-nya itu udah jelas microservices. Di situ berarti tadi ada yang ngurusin buat authentication, kita bisa anggap ini ada user service. Di situ nanti yang ngurusin masalah login, terus juga masalah profilnya gitu kan, masalah langganan gitu kan. Terus juga nanti ada katalog service tadi itu untuk data-data si film dan seriesnya. Terus juga nanti ada yaitu tadi ya, ada yang namanya streaming service-nya itu nanti yang ngurusin untuk URL untuk si streamingnya tadi, sorry belibet. Terus juga ya paling gampang teman-teman bisa bayangin ini kan langganan berbayar ya ada khusus untuk billing service-nya nih buat masalah pembayaran ketika user itu melakukan subscription, kira-kira seperti itu. Jadi udah udah kebayang nih yang paling utamanya udah kebentuk. Teman-teman gak usah pikirin yang ribetnya dulu, yang paling utamanya aja dulu. Itu tadi ada, saya ulangin ya, ada user service, ada katalog service, ada streaming service-nya, dan ada billing service-nya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk database sudah jelas tadi ada blob storage untuk data-data konten yang gedenya, di mana nanti data konten itu kita simpan aja URL-nya di database yang bukan blob storage lah gambarnya gitu, kayak misalnya SQL kayak atau NoSQL kayak gitu kan, yang berarti ini untuk masalah apa? Untuk masalah metadatanya, metadata user, metadata si film. Berarti teman-teman udah bisa gambarin nih blob storage, client gitu kan, terus nanti tadi udah ada load balancer, ada API gateway gitu kan, terus ada backend services-nya, microservices, gambarin tadi service-service-nya, dan ada database. Nanti kita pikirin nanti, yang penting udah ada nih database, kira-kira seperti itu. Jadi sampai di titik ini teman-teman harusnya udah sadar di sini bahkan belum ada AI, belum ada machine learning ya gitu kan, belum ada keseluruhan microservice-nya bakal kayak apa gitu kan. Tapi tentunya teman-teman udah bisa bikin yang namanya user itu login sampai nonton. Nah, jadi kayak misalnya MVP-nya itu udah jadi gitu. Nah, itu yang pengen dinilai gitu loh. Bisa nggak teman-teman tuh nge-breakdown dari requirement sistem yang gede jadi hal-hal yang masuk akal, gampang seperti itu. Jadi
sekali lagi saya ingetin ya, bangun dulu alur paling kecilnya itu kan yang bisa bekerja lah, kemarin seperti itu. Baru nanti masalah kompleksitas itu belakangan. Karena gini, kompleksitas itu datang bukan karena keren-kerenan gitu loh. Kompleksitas itu datang dari ya kebutuhan seperti itu. Nah, untuk masalah kebutuhan, teman-teman boleh banget nanti gantian tanya balik ke usernya, ke interviewernya gitu loh. Kenapa? Karena dalam suatu interview itu bukan tanya jawab, tapi komunikasi dua arah. Jadi teman-teman tuh boleh banget tanya balik untuk apa? Untuk ngerti batasannya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti teman-teman nggak bakal terlalu ngawang dan menjadi rumit gitu kalau kita melakukan perancangan high level design secara utuh. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup intinya, itu adalah penyimpanan datanya tadi. Jadi kita udah nih high level tadi udah digambarin kan ya. Kita fokus sekarang database ya. Kenapa database tadi belum ditentukan gitu loh. Jadi gini, harusnya teman-teman di sini cukup jeli, jadi harus benar-benar aware gitu. Aplikasinya tadi Netflix gitu kan, layanan streaming on demand gitu kan. Sekarang gini, Netflix itu dia tuh bukan cuma punya banyak data, tapi dia punya berbagai jenis data. Nah, poinnya di situ, teman-teman harus jeli dulu di situ, harus sadarin di situ. Karena gini, setiap jenis data itu butuh rumah yang berbeda tentunya. Jadi gini, ya tadi udah jelas ya, untuk masalah objek storage udah jelas, kita pakai block storage tadi kan, itu untuk file-file video besar. Kenapa kita pakai itu ya, karena tentunya skalabilitasnya bakal lebih tinggi gitu kan, terus juga dia tuh bisa terintegrasi langsung dengan CDN dan ya lebih efisien lah biayanya ketimbang kita tuh harus bikin server sendiri gitu loh, kira-kira seperti itu. Terus untuk data-datanya tentunya ada data-data yang terstruktur juga, yang data-data yang terstruktur kita pakai ya tentunya yang SQL gitu, yang relasional, kayak misalnya ya pakai Postgre gitu kan. Jadi gini, data-data yang terstruktur itu misalnya kan kayak daftar filmnya itu jelas, terus juga genrenya apa, terus user profile-nya, terus history tontonannya gitu kan. Nah, kalau di situ kita pakai yang SQL gitu kan ya, kita bisa bilang kayak misalnya nanti ada data buat movies itu kan dengan ID-nya, title, description dan lain-lain itu kan, terus genrenya, terus usernya, terus history tontonnya gitu kan, atau watch history lah ya bahasa Inggrisnya gitu kan. Itu nanti kan akan terkait tuh, misalnya tadi watch history itu kan terkait misalnya user ID apa, terus movie ID apa, ditontonnya kapan. Nah, ini kan perlu terstruktur datanya. Jadi mau nggak mau di bagian ini kita pakai yang relasional, kita pakai yang SQL gitu kan. Karena gini ya, saat user itu lagi klik play gitu kan, dia klik play, sistem itu kan nggak ngirim video berapa giga itu dari database kan, dia itu cuma kasih URL yang aman aja dari storage yang tadi ya. Jadi ya seperti tadi saya bilang, yang disimpan di database itu URL-nya aja gitu kan. Bahkan videonya itu nanti akan langsung diambil dari CDN, gampangannya seperti itu. Nah, tapi yang perlu teman-teman sadarin juga, nggak semua data itu cocok disimpan di SQL. Makanya kita perlu NoSQL ya. NoSQL itu kalau teman-teman tahu, itu bukan say no to SQL ya. NoSQL itu kan artinya adalah not only SQL gitu. Jadi kita bisa pakai nih kebutuhan yang lain dengan NoSQL. Nah, beberapa data di Netflix itu tuh terlalu besar dan dia itu berubahnya terlalu cepat gitu loh. Kayak misalnya ya, paling gampangnya itu, coba saya lupa, lokativitas lah. Lokativitas itu kan kayak misalnya tadi apa yang ditonton gitu kan, terus kapan, dari device mana, itu terlalu cepat berubah. Dia fluktuasinya tinggi, terus juga real time-nya gitu. Ini, oh ya sebentar, yang masalah lokativitas tadi itu beda sama watch history ya. Jadi ini dua entitas berbeda loh. Walaupun kayaknya mirip tadi datanya, tapi kalau di lokativitas tadi ya kita akan lebih detail gitu ya, tadi apa yang ditonton, kapan, dari device mana. Bahkan ya kalau benar-benar di Netflix itu sampai kayak misalnya dia skip di menit berapa, dia tonton full atau enggak, atau misalnya dia tonton setengah, itu tuh dicatat sebagai log aktivitas gitu loh. Kenapa? Nanti bakal kemana? Bakal ke rekomendasi gitu loh, kira-kira gitu ya. Jadi itu tadi udah log aktivitas, terus juga masalah kayak real time analytic itu juga kan, kayak misalnya untuk mikirin nanti jadi data untuk hasil yang trending gitu kan, terus yang popular now gitu kan, itu juga datanya terlalu besar dan terlalu cepat berubahnya. Terus juga session data pengguna aktifnya, terus juga apalagi ya, recommendation case-nya. Nah, tadi udah sebut dikit ya rekomendasinya. Nah, jadi untuk yang kayak gini-gini, NoSQL itu akan berperan gitu loh. Kayak misalnya di sini pakai Cassandra ataupun DynamoDB ataupun ya MongoDB gitu kan. Karena tuh mereka unggul dalam apa? Mereka unggul dalam ya high query throughput-nya gitu kan. Jadi bisa menulis jutaan event lah per detiknya gitu kan. Terus juga buat horizontal scaling itu akan lebih mudah juga. Terus juga ya tentunya mereka ini cocok untuk data-data seperti ini karena mereka tuh benar-benar yang bilangnya itu low latency lah ketika diproses read sama write-nya, gampangnya seperti itu.
Jadi sekali lagi kayak misalnya teman-teman nanya gitu kan, kenapa kok mereka ini dipilih sih bang gitu kan? Jadi gini, karena sistem ini tadi, sistem layanan on demand si Netflix ini dia tuh harus tetap hidup meskipun sebagian node-nya itu gagal gitu loh. Jadi dia harus tetap hidup ya, sekali lagi dia harus tetap hidup walaupun sebagian node-nya itu gagal. Karena kan nanti dibikin dalam sekian node gitu loh. Dan untuk menjelaskan itu kembali lagi ya kemarin udah saya sebut di video sebelumnya dan udah saya jelasin cukup detail, itu adalah CP Teorema. Itu ada video sendiri ya, teman-teman bisa cari video saya yang masalah CP Teorema. Karena gini, teman-teman tuh penting banget untuk bisa berpikir dengan trade off terutama dengan si CP Teorema ini, karena gini, dalam sistem desain interview ini tuh momen emas buat nunjukin teman-teman tuh cara berpikirnya gitu loh. Misalnya interview nanya, misalnya tadi kan kita udah jelas ya, ada data-data yang butuh SQL. Terus teman-teman tuh memutuskan itu kan, teman-teman memutuskan pilih Cassandra misalnya buat yang service log activity-nya, misalnya seperti itu. Nah, bisa aja tuh nanti ditanya, kenapa nih masnya atau mbaknya milihnya kok Cassandra bukan MongoDB gitu kan? Kalau teman-teman cuma bisa bilang ya karena ini lebih scalable, itu udah sorry to say gitu kan, teman-teman dianggap nggak ngerti banget gitu loh. Jadi teman-teman benar-benar harus sabar dan teliti ketika jelasin. Jadi gini, daripada teman-teman langsung jawab karena ini lebih scalable, nggak seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa jawab karena gini, karena untuk data activity seperti log itu dia tuh butuh banget yang namanya availability dan partition tolerant. Nah, kembali ke CP Teorema ya. Daripada misalnya ya tadi saya ulang, dia tuh lebih butuh availability dan partition tolerant ketimbang strong konsistensi. Berarti dia lebih butuh A sama P dari CAP tadi, bukan C. Kalau misalnya ada yang masih belum tahu ya saya ulang lagi ya, CAP Teorema itu berarti itu ada konsistensi, availability, sama partition tolerance, dan di mana setiap engine database itu diniscaykan cuma bisa punya 2 dari antara 3 tadi, entah CA, CP, atau AP. Nanti jelasnya tonton di video yang lain gitu ya, nanti di video sebelumnya saya itu udah ada. Nah, kembali lagi tadi, kenapa sih kok pilih Cassandra gitu kan, daripada teman-teman jawab ini lebih scalable, tapi teman-teman harus bisa jelasin benar-benar trade off-nya, yaitu tadi kalau pakai data-data untuk yang log activity, itu dia lebih butuh yang availability-nya tinggi. Jadi gambarnya ini, kalau satu region dari datanya itu sempat gagal gitu kan, sistem tuh tetap bisa menerima event, gambarnya seperti itu. Nanti sinkronisasinya itu bisa dilakukan belakangan gitu. Jadi konsistensinya itu bisa dilakukan belakangan, atau istilah di bidang teknisnya di software engineering itu adalah eventual konsistensi. Eventual konsistensi itu ibarat teman-teman tuh chatan gitu sama gebetannya gitu. Gebetannya teman-teman ngechat tapi teman-teman lagi main game gitu kan. Tapi udah tenang, nanti saya balas tapi nggak sekarang ya gitu. Pokoknya nanti dibalas ya, kira-kira seperti itu. Jadi data itu nanti bakal konsisten. Nggak tahu kapan tapi bakal seperti itu. Yang mana kayak gitu ya. Jadi sekali misalnya teman-teman bisa ngomongin kerangka CAP, itu tuh interviewer itu akan langsung ngerti, oh kalau teman-teman ini ngerti nih konsekuensi desain gitu. Bukan sekedar cuma hafal nama database aja, kayak hafal Cassandra, MongoDB gitu kan, DynamoDB, nggak gitu ya. Bukan itu yang paling dinilai. Terus juga misalnya kita lanjutan ya, masalah di database tadi, kayak misalnya gini ya, Cassandra sama Dynamo itu akan lebih condong buat apa? Buat si AP, si availability sama partition tolerant. Nah, ini contoh untuk kayak misalnya streaming log, gitu kan, terus analitik. Kalau misalnya MongoDB, dia itu bisa dikonfigurasikan ke arah CP lah, konsistensi sama partition tolerant. Jadi ini cocok buat kayak misalnya katalog case, terus juga kayak misalnya session store, seperti itu. Terus ya tadi tentunya kita juga ada kan pakai SQL gitu kan, karena ini untuk umumnya kan kalau SQL itu dia fokusnya itu ke CA lah, konsistensi sama availability gitu kan. Jadi ini contoh untuk ya transaksi gitu kan, terus billing gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Teman-teman harus ngerti nih trade off-nya dari pemilihan engine database ya. Jangan sekedar ini scalable, ini lebih ringan, ini lebih cepat. Kenapa lebih cepat gitu loh. Dan apalagi masalah di di lapangan tuh bukan masalah cepet-cepetan, tapi tergantung butuhnya apa. Kalau dia butuh yang konsisten ya pakai database yang konsisten, konsistensinya lebih powerful. Kalau dia butuh yang availability ya availability. Kalau misalnya dia butuh partition tolerant ya pilih yang itu gitu kan. Kayak misalnya gini lah, kayak database yang availability sama partition tolerance tinggi juga, nggak mesti yang tadi lagi, kayak misalnya Elasticsearch lah. Kalau teman-teman pernah pakai ya Elasticsearch, itu kan dia juga ngarahnya ke AP. Kenapa ke AP? Kalau teman-teman pernah beneran pakai Elasticsearch, itu data yang masuk, data pas teman-teman tuh write data, kalau misalnya data udah banyak, itu indeksnya bakal lama. Makanya tadi saya bilang,
itu tuh yang namanya eventual konsisten, yang bakal konsisten, pokoknya konsisten tapi belakangan gitu loh, entah kapan tapi nanti ya sabar gitu. Karena dia lebih mikirin availability sama partition tolerannya gitu loh. Jadi kalau teman-teman masukin data ke Elasticsearch, langsung set data yang tadi dimasukin, itu kalau data udah banyak banget ya, itu belum keluar. Karena indeksinya lama, karena dia lebih milih di A sama P, bukan di C. Kira-kira seperti itu. Jadi gini ya, sistem desain interview itu pokoknya jangan buru-buru jawab pakai teknologi. Sekali lagi saya ingetin dari video kemarin juga, jangan buru-buru jawab pakai teknologi. Gunakan momen-momen ini tuh untuk teman-teman tuh bisa berpikir keras gitu loh. Dan ya tentunya jadi bisa nunjukin critical thinking teman-teman lah, gambarnya seperti itu. Kalau misalnya jadi teman-teman harus bisa mikir gini, kalau misalnya sistem ini gagal di satu node, saya mau prioritasin konsistensi atau availability-nya nih. Nah, kira-kira teman-teman harus bisa berpikir seperti itu dan bisa nunjukin pemikiran teman-teman yang seperti itu. Karena sekali lagi, sistem desain itu bukan soal siapa paling banyak tahu tools gitu loh, tapi siapa yang bisa menjelaskan trade off-nya nih. Untung ruginya apa nih gitu kan. Dan tentunya harus bisa ngejelasin itu dengan tenang dan logis. Gampangannya seperti itu. Dan terutama jangan lupa lagi, ini saya ingetin sekali lagi, namanya interview itu bukan komunikasi satu arah ya, bukan tanya jawab, tapi ini komunikasi dua arah. Jadi teman-teman tuh bukan sekedar ngejawab, tapi ngajak si interviewernya tuh, si calon user teman-teman, itu buat mikir bareng, itu boleh banget kayak gitu. Jadi diskusi gitu loh. Jadi kalimatnya tuh misalnya kayak gini ya, kalau ngejawab yang kata misalnya gini, saya asumsikan ini traffic global, jadi saya pilih Cassandra sih ya, Cassandra karena dia itu lebih cenderung ke arah availability sama partition tolerant. Tapi kalau misalnya data transaksi kayak untuk billingnya itu mungkin saya akan geser ke yang dia punya pemodelan yang lebih ke konsistensi sama partition tolerant ke CP ataupun ya konsistensi dengan availability. Jadi itu memang bukan jawaban teknis gitu loh, tapi itu tuh cara menunjukkan kalau teman-teman tuh berpikir dalam suatu konteks, gampangannya seperti itu. Jadi engineer yang hebat sekali lagi dia tuh bukan hafal tools, tapi dia tahu konsekuensi apa dari setiap pilihan toolsnya. Dan ini juga yang sering banyak ya, mohon maaf ya, yang misalnya masih pada pemula gitu kayak banding-bandingin banget nih. Oh ini mending pakai Mongo nih, pakai NoSQL. SQL sama NoSQL itu bukan mana yang lebih baik ya, pahamin di situ. Tapi mana yang tepat untuk tipe data tertentu dan kasus tertentu. Ingatnya di situ, poinnya di situ. Jadi engineer yang udah matang tuh nggak bakal fanatik gitu loh ke suatu approach gitu kan, ke suatu teknologi, tapi tahu nih kapan dan kenapa ini nih teknologi harus dipakai. Nah seperti itu, tahu trade off-nya, sekali lagi seperti itu. Jadi gunakan SQL untuk ya data-data yang lebih butuh kebenaran dan relasi, terus gunakan NoSQL untuk masalah data-data yang volumenya tinggi, di mana kita butuh cepat ngurus volume tinggi itu, kira-kira seperti itu. Nah, gabungkan keduanya nanti supaya sistemnya itu bisa konsisten, bisa efisien, dan scalable. Karena kalau tadi teman-teman ingat di awal teman-teman misalnya benar-benar menyebutkan yang namanya microservices, jangan lupa namanya microservices itu dia teknologi agnostik, gak punya agama nih namanya service ini. Bisa aja service tadi kayak misalnya service yang buat log activity tadi dia butuh Cassandra, service yang ngurusin transaksi dia butuh SQL gitu kan, semua itu sesuaiin aja gitu loh. Jadi nggak ada dia tuh harus fanatik kemana atau menganut suatu teknologi tertentu, gampangnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling ajaibnya lah dari layanan on demand kayak Netflix ini, yaitu adalah bagaimana video bisa diputar gitu ya tanpa buffering yang signifikan gitu loh. Jadilah yang tadi bagian si video streaming gitu ya, dan tentunya ada transcoding di situ. Jadi gini, dalam kasus seperti ini ya, kita tuh harus bisa jadikan bagian-bagian ini tuh sebagai demonstrasi konkret. Kalau teman-teman tuh nggak cuma sekedar ngerti storage-nya aja gitu, tapi ngerti juga alur datanya. Jadi gini, ada yang namanya ya tadi pipeline streaming gitu kan. Jadi begitu sebuah konten film ini di-upload gitu kan, Netflix itu nggak langsung nyimpen dia sebagai satu file besar, nggak seperti itu. Jadi video itu akan masuk dulu ke proses bernama transcoding pipeline. Tadi udah saya sebut ya, transcoding. Jadi masuk ke transcoding pipeline. Jadi nanti dia tuh bakal diubah jadi banyak versi gitu loh. Dan dibikin jadi potongan-potongan kecil kayak di chunking lah, gampangnya seperti itu.
Langkah-langkahnya gimana? Nah, teman-teman harus kita jelasin gitu ya, langkah-langkah itu gimana. Jadi kan file asli itu bakal dipecah-pecah nih jadi segmen-segmen kecil kayak biasanya tuh antara 2 sampai 5 bahkan sampai 10 detik lah, gambarnya seperti itu, perpotongannya seperti itu. Nah, nanti setiap segmen itu bakal dikonversi nih sesuai sama resolusi kayak 240p, 480p, 720p, ya terus lah ya, you name it sampai 4K gitu kan. Nanti semua segmen itu baru nanti disimpan ke si objek storage-nya tadi dan nanti dia bakal diapain? Dia bakal diindeks dengan manifest filenya. Gampangannya seperti itu. Jadi saat misalnya kita tuh nonton film 2 jam gitu ya. Sebenarnya tuh kita lagi memutar ribuan file kecil gitu loh, bukan satu file besar. Ini teman-teman harus sadarin dulu ini di sini ya untuk layanan-layanan on demand yang tipenya nonton-nonton film kayak Netflix ini gitu. Nah, baru setelah itu kita lanjut ke yang namanya Adaptive Bitrate Streaming atau ABR. Jadi ini nih alasan kenapa yang namanya layanan on demand nonton-nonton gitu kayak si Netflix ini tuh terasa halus banget gitu loh. Karena gini, teknologi yang dipakai itu ya tadi ya disebut sebagai apa ya? HTTP Adaptive Streaming lah atau biasanya itu disebut HLS ataupun ya DAS. Teman-teman boleh cari tahu lebih dalam lagi tentang itu nanti. Jadi di sini playernya tuh, player videonya itu yang di sisi pengguna ya, di sisi si user gitu kan, itu bakal memantau kecepatan jaringan gitu loh secara real time lah. Jadi nanti dia bakal menyesuaikan kualitas video dari situ, dari pantauan si kecepatan jaringannya itu gitu loh. Ya misalnya kalau koneksinya bagus, oh nanti dinaikin ke yang 1080 gitu. Kalau koneksinya jelek sampai yang ke 360 mungkin gitu kan. Di situ mereka tuh melakukan itu ya, sistem ini akan melakukan itu tanpa kita tuh sadar gitu. Makanya video tuh kelihatan ini mulus-mulus aja jalannya, kira-kira seperti itu. Jadi ini tuh bukan cuma optimasi teknis aja ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini tuh adalah contoh graceful degradation lah, gampangnya kayak gitu ya. Jadi ini graceful degradation di mana ini tuh filosofi desain yang mengutamakan pengalaman pengguna meski dalam kondisi tidak ideal seperti itu. Jadi teman-teman harus ngerti nih masalah ABR tadi ya. Tipsnya lagi gini ya, di sistem desain interview tuh teman-teman bisa bilang kayak gini misalnya, saya ingin sistem ini bisa tetap playable gitu meskipun ya koneksi usernya itu naik turun gitu, fluktuatif gitu. Jadi saya desain video ini dengan cara ya segmen base lah, dengan ya tadi adaptive bitrate. Kalimat itu tuh terkesan sederhana gitu, tapi menggambarkan ya depth of reasoning yang tinggi dari teman-teman, kira-kira seperti itu. Dan itu yang perlu teman-teman tunjukkan di sistem desain interview, kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman tuh nggak sekedar tahu teknologinya, tapi tahu nih kenapa alur datanya seperti itu, kira-kira gitu ya. Oke, jadi kan kita berarti udah jelas ya, rancangan itu udah ada block storage-nya, ada client-nya, ada API gateway gitu kan, ya ada load balancer boleh taruh juga, ada microservices-nya, di service-service udah jelas ada service apa aja gitu kan, dan juga tentunya ada service yang ngurusin, kalau tadi kita udah bikin yang utama, balik lagi ke menit-menit sebelumnya kalau lupa, yang utama tadi udah, terus kita udah ngomongin yang di segmen sebelumnya itu adalah masalah transcoding, berarti kan ada service lagi yang buat ngurusin transcoding, gambarnya kayak gitu, dan tentunya database-nya tadi udah jelas, mana database yang pakai SQL, mana database yang pakai NoSQL, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kan berarti tinggal masalahnya ya lanjut seperti di video yang sebelumnya ya. Kalau kita misalnya nonton dari Jakarta gitu, tapi ternyata filmnya server aslinya di Amerika sana gitu kan, ya berarti kan setiap detik streaming tuh harus menempuh ya jarak ribuan kilometer gitu loh ya. Tentunya berarti latensinya tinggi dan biayanya juga tinggi, juga mahal. Jangan lupa di situ ya. Solusinya kembali kita akan taruh CDN, jangan lupa taruh yang namanya si Content Delivery Network di situ. Bahkan gini ya. Pokoknya itu kalau saya ingetin lagi di video sebelumnya saya udah bilang namanya CDN ini suatu filosofi di mana dekatkan data ke pengguna, bukan penggunanya yang dideketin ke datanya gitu. Karena masa penggunanya suruh terbang gitu kan, tapi datanya yang ditarik ke pengguna. Bahkan yang namanya Netflix ya, Netflix itu bahkan kalau teman-teman belum tahu, kalau udah tahu ya udah lah ya. Netflix itu juga ngebangun sistem yang namanya Open Connect. Nah itu teman-teman boleh cari tahu nih biar lebih paham. Gambarnya gini, Open Connect itu adalah ratusan server case gitu yang dia tuh disebar di seluruh dunia, bahkan di ISP-nya yang lokal gitu di setiap negara, kira-kira kayak gitu. Jadi saat film populer itu ditonton gitu kan di Indonesia nih, misalnya kita di Indonesia itu kan salinan salinannya itu disimpan di CDN yang lokal. Jadi gitu, makanya dia benar-benar lebih dekat datanya dan ya latensinya jadi rendah gitu. Jadi kayak misalnya kita nonton ulang gitu atau teman-teman kita itu ada yang nonton film yang sama gitu kan.
videonya itu bakal diambil ya dari server terdekat gitu loh, bukan yang langsung dari server Amerika gitu. Jadi kalau misalnya API-nya dari service yang kita bikin ini dari si layanan on demand Netflix ini itu lagi down, user itu masih bisa nonton. Itu yang jadi poinnya gitu loh. Dan itu yang menunjukkan suatu sistem itu apa? Suatu sistem itu sehat. Kalau teman-teman ingat di video sebelumnya saya udah sebutin ya, sistem sehat tuh masih tetap bisa beroperasi walaupun ada kaki-kakinya yang lagi patah lah, gambarnya kayak gitu. Jadi CDN ini kembali lagi dia bukan sekedar optimasi performa aja, tapi ini suatu filosofis di mana dekatkan data ke pengguna, bukan penggunanya yang ditarik ke dekat datanya, gambarnya seperti itu. Nah, terus gini, masalah di CDN ini itu juga ada masalah di cache layer dan latency tolerance-nya gitu loh. Jadi selain CDN ini untuk video, kita juga butuh cache untuk metadatanya gitu. Jadi jangan sekedar CDN aja yang kita pikirin. Karena kayak misalnya seperti daftar film gitu kan, terus juga banner trending, terus juga kayak fast recommendation, jadi rekomendasi cepat ya. Kalau teman-teman nonton Netflix ini kan buka ada fast recommendation tuh. Jadi ini kenapa saya pilih Netflix, teman-teman lebih gampang kebayangin insya Allah gitu kan. Nah, di situ kalau si Netflix sendiri dia tuh pakai yang namanya Fcase ya, teman-teman nanti bisa kalau misalnya belum tahu ada Fcase ini bisa pakai Redis lah, apapun pokoknya intinya ada cache yang untuk metadata lah, kemarin seperti itu. Jadi ditambahin nih, tadi udah ada CDN, tambahin juga ada masalah untuk cache metadatanya gitu. Jadi ada alur pengambilan metadata lewat cache, tambahin nanti di gambar high level di sini. Ya nanti saya taruh lah gambar semuanya ya di akhir kayak di video kemarin ya. Jadi kita kembali lagi ke yang tadi, intinya gini. Kenapa sih kita butuh kenapa kita butuh si cache ini tadi lagi? Karena kembali sistem seperti ini sama dengan layanan-layanan on demand pada umumnya, dia tuh juga mengalami yang namanya read heavy gitu loh. Jadi data tuh harus cepat bisa muncul di UI gitu kan. Tapi teman-teman juga perlu ingat yang namanya cache itu dia tuh bisa gampangnya tuh bisa telat lah, bisa basi lah, bukan telat ya, bisa basi atau gampangnya itu bisa out of sync lah dengan database utama gitu loh. Nah, disinilah teman-teman tuh bisa nunjukin cara berpikir yang matang. Yang tadi saya udah singgung tuh adalah teman-teman tuh harus bisa berpikir tentang eventual konsistensi tadi gitu, yang tadi saya udah sebutkan. Jadi teman-teman tuh bisa ngomong ke yang interview ya, si interviewernya, si calon usernya teman-teman tuh kayak gini. Saya tahu nih case-nya itu bisa ketinggalan nih dari data utama itu kan, tapi ya saya prioritaskan availability sama latensinya dulu seperti itu. Karena user kan tentunya nggak bakal masalah kalau misalnya banner trendingnya itu terlambat gitu, misalnya terlambat 5 menit bahkan. Itu harusnya kalau kita lihat perilaku user, kembali lagi nih harus sadar perilaku user. User tuh nggak akan komplain loh, misalnya trendingnya di tempatnya dia ini, tempat yang lain beda gitu kan, nggak akan komplain bagian itu karena dia akan berpikir oh kalau trending tempat saya ini nih. Nah seperti itu, makanya untuk bagian itu tadi kita nggak perlu terlalu mikirin masalah style cache untuk data-data tertentu ya, kayak misalnya banner trending tadi, fast recommendation. Yang perlu kita pikirin masalah style cache-nya. Style cache itu cache yang basi ya, itu kalau misalnya data series yang dia tuh tiap minggu baru nongol gitu ya, misalnya sekarang di minggu ini datanya 2, besok ada episode baru di minggu berikutnya. Nah, case-nya itu harus segera perbarui. Jadi teman-teman bakal pakai yang namanya streaming proses juga untuk datanya gitu loh. Jadi nanti kayak mereka misalnya broker gitu. Jadi ketika nanti dari uploadernya itu udah ngupload episode yang baru, intinya kalau ketika episode baru udah tersedia, style cache yang lama dihapus diganti dengan cache yang baru. Jadi tadi style cache-nya udah baru 2 gitu kan, sekarang jadi 3 episode. Nah, kira-kira seperti itu. Teman-teman harus jeli juga di situ masalah style cache-nya, masalah cache udah basi, namanya seperti itu. Dan tentunya dengan begini tuh teman-teman teman-teman tuh nggak nunjukin teman-teman tuh cuma tahu teori aja gitu, tapi teman-teman tuh bakal bisa nunjukin kalau teman-teman tuh ngerti nih kapan harus berkompromi dengan kenyataan dan realita lah kalau itu yang dihadapin sama suatu sistem yang besar. Jadi sekali lagi ya, sistem desain interview itu bukan masalah lomba benar salah, jangan ke situ kan, tapi ini permainan kesadaran tentang trade off, sekali lagi ke situ ya. Itu tuh interviewer itu bakal tahu tuh kalau teman-teman tuh benar-benar berpikir sebagai arsitek, bahkan bukan sekedar tukang ngoding, gampangannya kayak gitu. Dan tentunya juga untuk mindset komunikasinya dalam interview. Jadi gini, ini mungkin bagian yang paling penting ya dari semuanya lah, kira-kira seperti itu.
kembali lagi saya ingetin, interview itu bukan kuis ya. Jadi ini bukan tentang seberapa cepat teman-teman tuh bisa apa ya, gampangnya tuh bisa menggambar diagram gitu kan. Karena ini sistem desain interview ya kan akan gambar bikin diagram untuk high level design gitu kan. Jadi ini bukan seberapa cepat teman tuh gambar diagram, tapi tuh seberapa seberapa dalam teman-teman itu bisa berdialog tentang keputusannya teman-teman. Jadi bisa berdialektika lah di situ, gambarnya seperti itu. Jadi gunakan setiap requirement, setiap pertanyaan dari user, dari calon usernya teman-teman, bahkan setiap pertanyaan yang teman-teman lontarkan balik, itu tuh sebagai percakapan yang dua arah. Jadi ajak dia untuk diskusi bareng yang interview teman-teman, kira-kira seperti itu. Jadi ya gini ya, namanya engineer yang hebat itu bukan yang menjawab paling cepat. Teman-teman harus sadarin itu ya, poinnya bukan di menjawab paling cepat, ataupun menjawab paling banyak juga bukan, tapi yang bisa berpikir lebih terbuka lah gambarnya kayak gitu, dan bisa berdialektika dengan konteks yang ada, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi kira-kira dari semua yang udah kita bahas tadi ya, dari segmen pertama sampai awal, harusnya teman-teman udah udah mulai sadar lah ya kalau misalnya sistem seperti Netflix ini, kan tadi kita udah coba gambarkan untuk pembuatannya dari nol. Ini tuh udah bukan sekedar teman-teman tuh mengerti tentang storage gitu kan, transcoding, CDN gitu kan, tapi apa ya ngomongnya tuh, teman-teman tuh juga akhirnya sekarang harusnya udah mengerti ya bagaimana berpikir dengan sistemik dan sadar akan yang namanya trade off. Karena di dunia nyata ya, di lapangan tempat ya nanti teman-teman bekerja gitu kan, ataupun ya sekarang saya bekerja gitu kan, sistem besar tuh bukan dibangun dari satu jawaban yang perfect. Bukan dari situ, tapi dari ribuan ya bahkan mungkin puluhan ribu gitu kompromi gitu, bahkan dari ribuan kompromi yang itu dipilih dengan sadar gitu. Jadi dikompromikan sesuai dengan konteksnya, trade off-nya apa, sekali lagi itu ya. Ya kalau teman-teman suka dengan bahasan seperti ini ya boleh banget di-like videonya, terus juga kalau teman-teman merasa mendapat insight dari sini, jangan berhenti di teman-teman, bagikan juga ke teman-teman yang lain, karena siapa tahu insya Allah dari apa yang saya bagikan, dari pengalaman bekerja saya yang saya bagikan, bisa ngebantu teman-teman kita yang lain yang lagi berkarir di dunia IT tentunya. Ya, untuk konteksnya ini sebagai backend ya, karena saya seorang backend. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, boleh banget tanya di komentar, kita diskusi di sana. Dan kalau misalnya ada topik yang pengen dibahas, boleh banget juga curhat-curhat di komentar. Nanti saya bakal siapin lah videonya seperti apa gitu kan. Jadi ya kira-kira gitu aja dari saya. Thank you for watching dan salam backend magang.